tren pinjaman online dalam kurung pinjol semakin marak. Sejalan memberikan kemudahan dan solusi untuk masyarakat dalam bertransaksi bisnis melalui digital. Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer dalam kurung P2P lending meningkat. Pembiayaan melalui fintech P2P lending pada Mei 2023 sebesar 51,46 triliun rupiah. Tumbuh sebesar 28,11% year-on-year dalam kurung YoY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38,39% disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam kurung UMKM. Dengan penyaluran pelaku usaha perseorangan sebesar 15,63 triliun rupiah dan badan usaha senilai 4,13 triliun rupiah. Untuk angka pinjaman yang bermasalah, tingkat One Prestasi 90 hari dalam kurung TWP 90 pinjol Mei 2023 berada di posisi 3,36%. Sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya di 2,82%. Meski demikian, tetap terjaga di bawah batas angka waspada alias threshold 5%. Menurut dia, pertumbuhan positif pembiayaan pinjol menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan, serta tingginya kebutuhan masyarakat termasuk pelaku UMKM terhadap akses keuangan yang lebih mudah, lebih cepat dibandingkan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Pihaknya juga turut menjaga kualitas pembiayaan, melakukan penagihan secara optimal untuk menghindari status pendanaan gagal bayar. Untuk transaksi pendanaan yang sudah berstatus gagal bayar, komunikasi dengan penerima dana terus dilakukan dengan menawarkan proses restrukturisasi. Di sisi lain, proses pengajuan klaim ke asuransi juga dijalankan untuk beberapa transaksi pendanaan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurung Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara mengenai fenomena pinjaman online dalam kurung pinjol ilegal di masyarakat. Ia mengimbau bagi para peminjam pinjol ilegal agar tidak membayar tagihannya. Hal ini sempat disampaikan seusai rapat masalah penegakan hukum terkait masalah keuangan dan pinjol ilegal beberapa lalu, dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam. Mahfud MD menjelaskan secara hukum perdata, pinjol ilegal adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata. Mahfud MD menambahkan pemerintah dan penegak hukum akan melakukan tindakan tegas pada pinjol ilegal. Di sisi lain, pinjol legal dipersilakan berkembang karena justru hal itu yang kita harapkan.